Pipiku terasa panas, sanjungan Mas Al barusan, walau klise, sepertinya cukup untuk membuatku tidak bisa tidur nanti malam. Tak lama, Mama keluar dari dapur, bukan dengan tangan kosong. Beliau membawa nampan berisi 3 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Aromanya wangi. Aku benar-benar membeku. Ingin rasanya aku berdiri, membantu, basa-basi, tapi kakiku frasa dipaku ke lantai ubin yang dingin ini. Mama, silahkan diminum Dukhila. Ini tehnya, ini ada pisang goreng sedikit masih hangat. Mama meletakkannya di meja. Suaranya datar tapi ramah. Mas Al mengambil sepiring dan menyodorkan di hadapanku. Wah, pas banget ini mah. Sheila ini jagoannya kalau soal pisang goreng. Mas Al mencoba mencairkan suasana. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Ah, Mas Al bisa aja. Terima kasih banyak, Ma. Mah, Al izin ke belakang sebentar ya. Mau ke toilet sekalian cek keran air tadi kayaknya nggak rapat. Mas Al tiba-tiba, dia pergi. Aku menatapnya nanar. Dia hanya mengedipkan sebelah mata, lalu menghilang di balik pintu. Ini adalah suasana paling mencekam yang pernah aku rasakan. Hanya ada aku, Mama, dan suara detik jam dinding yang terasa menggema. Aku harus bicara. Mama, tinggal sendiri di sini kalau Mas Al sedang di Jakarta. Aku memulai, suaraku nyaris bergetar. Mama menyesap tehnya pelan. Ya, mau gimana lagi, Nduk? Sudah biasa. Tapi ya, orang tua mana yang gak kepingin ditemani di hari tua? Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Mudah-mudahan kalau Al sudah berumah tangga nanti, dia gak lupa sama mamanya di kampung. Menusuk. Ucapan itu pelan, tapi langsung ke hati. Ada harapan besar di sana. Aku bingung antara rasa iba melihat keadaan beliau dan karir yang telah Mas Al bangun mati-matian di Jakarta. Sheila minum ya, Ma. Aku menyeruput teh. Rasa hangatnya sedikit melonggarkan tenggorokanku yang tercekat. Tehnya wangi sekali, Ma. Mama menatapku lekat. Senyumnya tipis, sangat sulit kuartikan. Itu teh tubruk biasa, Nduk. Mungkin karena kamu di kota terbiasa minum teh celup. Ah, iya mah, mungkin. Hening lagi. Kali ini Mama yang memecahnya. Nduk, kamu itu cantik. Kelihatannya juga anak berada. Kenapa senang sama si Al? Dia itu cuma anak kampung. Di Jakarta pasti banyak laki-laki yang lebih mapan, yang lebih sukses. Aku terdiam 1000 bahasa. Pertanyaan itu, aku tidak siap. Kenapa aku mencintai dia? Jawabannya ada, tapi terlalu rumit untuk dijelaskan dalam 1 kalimat pada ibunya. Aku panik, mencari cara mengalihkan pembicaraan. Oh iya Mama, Sheila hampir lupa. Aku setengah berseru, lega menemukan alasan. Ada titipan sedikit dari Mama Sheila buat Mama. Aku segera melangkah mendekati koper, pura-pura sibuk mencari sesuatu di dalamnya. Tepat pada saat itu, suara azan maghrib berkumandang dari musola di ujung jalan. Mama berdiri. Sudah maghrib, Nduk. Mama ke musola dulu ya, dekat di depan gang. Aku tersenyum, menganggukkan wajah dengan cepat. Iya, Ma, silahkan. Setelah Mama menghilang di balik pintu depan, aku mengembuskan nafas yang sedari tadi kutahan. Aku kembali ke ruang tengah, masih memegang bingkisan oleh-oleh. Sepi. Gimana tadi interogasinya? Suara Mas Al membuatku meloncat. Dia muncul dari lorong samping, bersandar santai di dinding sambil mengeringkan tangan. Kamu? Aku menatapnya tajam. Kamu ngapain di situ? Kamu dengar semuanya. Sengaja ya ninggalin aku sendiri. Mas Al tertawa kecil. Ya, nggak semuanya. Cuma pas bagian kenapa mau sama anak kampung itu kedengaran jelas banget dari belakang. Mas Al, itu momen paling horor dalam hidup Sheila. Kamu malah ketawa. Habis, ekspresi mukamu itu loh, muka bidadari tapi tegong kayak mau ujian skripsi. Mas Al maju selangkah dan mencolek daguku. Aku menepis pelan tangannya. Gak lucu, gara-gara pertanyaan Mama, aku jadi ikutan mikir.
Kenapa ya aku mau sama kamu? Senyum jahil Mas Al sedikit memudar. Loh, kok jadi serius? Habisnya kamu kelamaan, gak ada pembelaan, cemen. Aku sedikit kesal. Al menatapku lekat. Senyumnya hilang, digantikan ekspresi yang lebih serius. Cemen katamu? Iya, cemen. Kalau kamu serius, kamu gak akan biarin aku diadili sendirian kayak tadi. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Oke, aku suka ditantang. Kamu mau lihat aku nggak cemen? Aku menunggunya. Apa? Nanti setelah Mama pulang, Isya, malam ini juga, Mas bilang sama Mama, bulan depan kita urus KUA. Jantungku yang tadi tegang, sekarang berdebar kencang karena alasan yang sama sekali berbeda. Aku berusaha mempertahankan ekspresi menantang, padahal lututku rasanya lemas. Oke, siapa takut? Jawabku, walau suaraku sedikit bergetar. Mas Al tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Nah gitu dong, yuk kita sholat maghrib dulu di dalam, nanti kita hadapi Mama bareng-bareng.